Kita ke kabar lainnya pemirsa, hari ini Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD Jember memenuhi panggilan BPK di Surabaya. Pemanggilan tersebut terkait dengan pemberhentian Bupati Jember. Kemarin DPRD Jember mengeluarkan hak menyatakan pendapat untuk memberhentikan Bupati Jember karena dianggap melakukan banyak pelanggaran. DPRD Jember sepakat mengusulkan pemberhentian Bupati Jember Faida. Bupati Jember dinilai banyak melakukan pelanggaran, diantaranya memutasi pejabat tidak sesuai ketentuan. Bahkan, Kemendagri telah melayangkan sanksi tidak adanya kuota PNS di Pemkab Jember. Kemarin kan kita sudah paripurna memutuskan bahwa DPRD memutuskan untuk usulan pemberhentian Bupati. Nah, tentunya ini ada proses ke MA, surat pengajuan ke MA untuk pembuktian tentang apa yang diinginkan oleh DPRD. Ini sejauh mana Pak kerja keras untuk memberhentikan Bupati? Ya, sebenarnya ini kan sudah terjadi cukup lama ya, sejak tahun lalu, dan karena ketidakpatuhan Bupati terhadap rekomendasi Mendagri yang kita memang diminta untuk menjaga rekomendasi Mendagri itu luar biasa. Jadi semua langkah sudah kita lakukan, koordinasi dengan provinsi, ke Depdagri, ke DPR RI, ke DPD RI sudah dilakukan. Ya, pada hari Rabu kemarin ratusan warga mendatangi DPRD Jember untuk mendukung pemakzulan Bupati Jember karena dianggap tidak bisa membawa Jember lebih baik. Massa mendukung DPRD Jember yang saat itu sedang melakukan rapat paripurna untuk melakukan hak menyatakan pendapat atau HMP terhadap Bupati Faida. Rapat paripurna digelar karena Bupati Faida dinilai oleh DPRD Jember banyak melakukan pelanggaran. Bupati Faida dinilai tidak bekerja dengan baik dan banyak mengabaikan sejumlah masukan dan juga saran dari DPRD Jember, bahkan juga dari Kementerian Dalam Negeri. Kisruh antara DPRD Kabupaten Jember dan Bupati Jember sudah dimediasi oleh Kementerian Dalam Negeri pada awal Juli ini. Namun jelang pilkada, situasi kembali memanas antara DPRD dan Bupati Jember. Bener kerajaan dah, bener kerajaan dia dah. Sahabat-sahabat sekalian. Ya, dan untuk mengetahui informasi terkini mengenai pemakzulan Bupati Jember, kita sudah terhubung dengan Ketua DPRD Jember, Ikhon Syauqi. Bapak, jadi resmi Pak ya, pihak dari DPRD Jember ini sudah sepakat untuk memberhentikan Bupati Jember? Ya, betul. Ya, jadi kemarin dari 45 anggota yang hadir di rapat paripurna, seluruhnya 45 orang sepakat setuju untuk memakzulkan atau memberhentikan Bupati Jember. Bapak mungkin bisa disampaikan alasannya apa? Karena kan ini banyak yang disampaikan bahwa banyak pelanggaran dilakukan. Ini bisa dijelaskan apa saja yang dilakukan sampai dengan pihak DPRD ini memutuskan untuk memakzulkan Bupati Jember? Ya, karena banyaknya peraturan perundang-undangan yang telah dilanggar oleh Bupati. Jadi 11 November 2019 11 November 2019 Menteri Dalam Negeri berkirim surat tembusan kepada DPRD, kepada Ketua DPRD Jember. Isinya Bupati banyak sekali melanggar di situ, sistem merit, ya. Sistem merit, kemudian beberapa 30 pergub harus dicabut. Kemudian ada 711 pejabat tidak bisa naik pangkat karena kesalahan dari dari sistem merit Bupati ini. Banyak hal. Kemudian 2019 kemarin Jember tidak mendapatkan kuota CPNS. Artinya ini sudah menyangkut hajat hidup orang banyak. Dan DPRD tidak melihat adanya etikat baik dari Bupati untuk memperbaiki kesalahan-kesalahannya.
Alhasil DPRD menggunakan haknya dari interpelasi, ada hak angket dan kemarin hak menyatakan pendapat, sepakat untuk memakzulkan atau membersihkan Bupati Jember. Tapi sebelumnya sudah ada koordinasi belum Pak? Karena kan pihak dari Kemendagri pun juga sudah melakukan mediasi dengan pihak Bupati maupun juga dari pihak Bapak dari DPRD Jember. Ya kami melihat mediasi sudah. Hanya saja kan dalam undang-undang pemerintahan daerah, sebetulnya tindak lanjut itu ya, dari hasil atau rekomendasi hasil pemeriksaan khusus itu hanya 60 hari. 60 hari terhitung dari bulan November 2019 kemarin. Ini sudah bulan Juli gitu loh. Artinya apa ya? Oke, kalau memang ada itikat baik dari Bupati untuk memperbaiki kesalahan-kesalahannya, pengembalian ratusan pejabat ke posisi semula sesuai dengan perintah Mendagri, mungkin kami masih bisa memaklumi. Artinya kalau bahasa politiknya itu argonya jalan. Tapi ini kan tidak ada etikat baik itulah dari Bupati, dan kemudian membuat kami di DPRD serba ragu, kan? Utamanya dalam hal penganggaran, dalam hal fungsi budgeting kami. Soalnya kan dalam budgeting ini ada prinsip money follow function. Ibaratnya itu uang itu makmum, imamnya adalah sistem organisasi. Nah, ini ada SOTK atau sistem organisasi yang menurut Mendagri bermasalah. Dan ini tidak segera diperbaiki oleh Bupati. Inilah kemudian kami tiba pada kesimpulan bahwa ya apa boleh buat, hak menyatakan pendapat kami layangkan, dan seluruh anggota yang hadir di paripurna sepakat, setuju, semuanya tanpa terkecuali memberhentikan Bupati Jember dari jabatannya sebagai Bupati. Bapak, untuk respon warga seperti apa? Karena kan kemarin juga ada sempat demonstrasi yang digelar di depan kantor DPRD Jember. Bagaimana respon dari masyarakat? Warga yang demo kemarin itu justru mendukung langkah-langkah kami. Gitu ya, karena mereka tahu bahwa karena kesalahan, keteledoran yang dilakukan oleh Bupati terkait dengan merit system, warga Jember yang berusia 35 tahun pada tahun 2019 kemarin itu kehilangan kesempatan untuk menjadi aparatur sipil negara atau PNS. Ya, mereka kecewa, meluapkan kekecewaannya. Kabupaten-kabupaten sebelah semuanya dapat jatah PNS, kenapa Jember tidak? Dan ini jelas ini kesalahan Bupati. Jadi kemarin itu rakyat atau masyarakat Jember kemarin memberikan dukungan, justru mendorong agar supaya DPRD menyatakan hak pendapat. Baik, terima kasih Bapak Itkon Syoki, Ketua DPRD Jember, sudah bergabung bersama kami di Kabar Siang hari ini. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Pemirsa, sebelumnya sudah ada beberapa bupati dan wakil bupati yang pernah dimakzulkan, dan berikut daftarnya. Ya, sementara itu tahap pemberhentian kepala daerah sebenarnya cukup panjang, dan berikut tahapannya seperti dikutip dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.